maksimal 40 menit dari Prof. Wono. Nanti setelah itu langsung nyambung Pak Dr. Rahman. Setelahnya kita akan diskusi panel, biar nanti sekalian optimal. Baik, untuk waktu pertama kali kami berikan dulu ke Prof. Wono. Silakan Prof. Jadi waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen juga deh, biar cepat. Oke, share layar saya share. Oke, terima kasih Pak Rektor, pimpinan di Poli J, teman-teman dosen, kalau ada mahasiswa juga terutama para peserta conference yang saya hormati. Ini saya minimize dulu. Oke, ini silakan di screenshot karena ini penting banget. Tapi jujur Pak Yunus, sekarang kita sudah mulai geser dari masalah internet ke masalah artificial intelligence. Jadi isunya udah mulai geser banget. Jadi kemarin internet, cyber security, kemudian masuk artificial intelligence. Jadi ini urusannya masalah manusia sih ujungnya. Materinya akan saya ambil dari sini, s.id free OEP e-books, karena di sini conference-nya lebih ke arah pengabdian masyarakat. Saya akan lebih melihat dari sisi pengabdian masyarakat. Semua materinya bisa diambil di s.id free OEP e-books. Khususnya untuk hari ini, keywordnya adalah output based education sih sebetulnya, lebih ke arah situ. Tapi nanti bisa kita bahas yang lain. Karena ujung hari ini yang lebih seru lagi, bangsa ini bisa terjajah kalau tidak menguasai artificial intelligence. Ini silahkan diakses yang kedua ini, Intech Press. Ini semuanya free ya, nggak bayar. Intech Press, jadi ini nggak bayar, artinya ini pengabdian masyarakat ini sebetulnya. Intech Press ITTS ACD, ini ada buku AI untuk SD, SMP, SMA, SMA, dan guru. Oke, total ada 23 buku, masing-masing buku itu antara 150 sampai 200 halaman, free, bisa diambil, bisa diimplementasikan. Jadi ini pola pengabdian masyarakat yang sering kami pakai, lebih ke arah pemberdayaan masyarakat sih sebetulnya. Untuk ilmunya sendiri, kuliah-kuliah di Institut Teknologi Tangerang Selatan kita lepasin free juga ini. Ada opencourse.itts.ac.id. Ini barangkali kampus-kampus lain agak pusing sama ITTS. Ini kenapa sih kuliah dikasih free? Ya udah, kita kasih free karena ini bagian dari pengabdian masyarakat. Ini seluruh bangsa Indonesia dipersilakan ngambil. Beberapa politeknik kayak politeknik di Sumatera, Palembang, Sriwijaya, politeknik di Bengkalis juga mengambil kuliahnya di sini. Mereka bisa transfer kredit ke dalam kampusnya. Pertanyaannya bayar berapa? Bayarnya pakai doa sesudah sholat. Jadi ini betul-betul pengabdian masyarakat. Jadi kalau di kami kebetulan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian kadang-kadang jadi satu, bingung ini bedain. Ini pengabdian atau pendidikan atau penelitian, bingung. Jadi ini contoh yang realnya ini kelihatan sekali. Kami ngelepasin free aja semuanya ilmunya. Oke, jadi buku di sini. Buku yang AI buat SD, SMP, SMA di yang Intech Press, kemudian kuliah ada di sini dan bisa ditransfer jadi kredit kalau mau. Oke. Kontak saya di sini ada Wono.id, ITTS ACD, video-video rekaman dari kuliah, webinar yang kita lakukan ditaruh di sini. Oh iya, sebelum terlalu jauh juga, kami di ITTS pengabdian masyarakatnya banyak sekali menggunakan webinar sih sebetulnya, supaya jadi kita lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat, banyak ke daerah segala macam bentuknya webinar, dan yang turun banyaknya mahasiswa, semester 1, semester 2, semester 3 turun semua. Oke. Ini topik-topik bukunya, buku yang agak rame itu yang lebih ke arah ini sih sebetulnya hari ini, undang-undang perlindungan data pribadi, bagaimana supaya semua orang patuh atau comply ke undang-undang data pribadi, karena dendanya adalah 50 miliar, penjaranya sekitar 5 tahun kalau nggak salah. Jadi kalau sampai bangsa ini melanggar, urusannya berabe banget. Tapi tidak ada buku panduan sama sekali bagaimana supaya kita comply ke undang-undang. Ya udah, kita buatin bukunya free. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke sini ke s.id free OEP e-books.
Saya akan akses, ini saya turun ke bawah. Oke, bentuknya yang kelihatan di layar ini sih sebetulnya. Saya akses lagi aja biar kelihatan. Bentuknya seperti ini. Di sini ada yang atas ini ada perlindungan data pribadi. Ini buku-buku tentang perlindungan data pribadi karena yang akses banyak sekali. Ini, kenapa salah? Salah klik saya pasti. Oke, ini dia. Nah, ini bukunya, audit data privacy, framework peringkat, cyber security, perlindungan data pribadi dan sebagainya, termasuk daftar kebocoran data pribadi di US. Oke, itu bisa diambil. Buku yang AI tadi, sekedar catatan yang di Intech Press itu, karena kebetulan bukunya belum ada dari Dignas. Dignas kayaknya sedang berusaha berjuang untuk membuat juga. Kalau kita lepasin aja. Itu total hari ini yang mendownload 4 juta orang yang download buku tadi. Jadi itu udah kayak hasil penelitian, pengabdian masyarakat, dilepasin free, 4 juta yang download dan hasilnya dahsyat banget. Oke. Mungkin ada untuk hari ini topiknya lebih ke arah, bisa ditulis di sini adalah OBE sebetulnya, output. Saya lebih ke arah OBE. Jadi bukan sekedar pengabdian masyarakat, bagaimana supaya dia lebih berdampak. Jadi outcome based education-nya yang lebih saya fokuskan. Oke, boleh. Ini ada yang komen. Kalau ada yang komen silahkan komen di chat ya. Jadi ini saya rekam, nanti akan saya upload ke YouTube. Teman-teman di Jember juga mudah-mudahan merekam. Silahkan diupload ke YouTube juga supaya semua orang bisa merasakan manfaat dari ilmu inilah. Oke. Jadi hari ini lebih ke arah OBE, bukunya kira-kira seperti ini. Jadi outcome based education mengubah, ini pengalaman ITTS sebetulnya, ini sebelum jadi pengalaman ITTS kampus baru, umurnya baru 5 tahun. Baru ada wisuda yang pertama sebulan yang lalu lah kira-kira wisudanya. Jadi ini masih baru banget. Ini pengalaman lebih banyak dari pengalaman saya pribadi sebagai waktu itu dosen di ITB, dan saya frustasi sebetulnya dosen di ITB karena saya hanya memberikan ilmu ke 100 anak setiap semester. Padahal bangsa ini ada 200 juta orang. Nah, frustasi itu yang menyebabkan saya akhirnya mengundurkan diri jadi dosen di ITB sih. Dan udah gitu saya fokus untuk mengabdi pada masyarakat. Jadi perubahan, jadi dasar ini semua sebetulnya dari pengalaman pribadi juga sih sebetulnya. Tapi buku ini silahkan dibaca, di-download. Saya tidak akan bacain buku ini, saya akan bentuknya cerita. Silahkan di-download, nanti coba baca aja bukunya. Ini bentuknya buku ya. Kalau dilihat ada sekitar 72 halaman, ini totalnya 72 halaman. Bentuknya buku, lebih kalah strategi dan sebagainya. Nah, cuman dari ini semua adalah pengalaman pribadi. Jadi awalnya saya dosen di Institut Teknologi Bandung, masih muda. Saya mengajar hanya 3 kelas, 100-an mahasiswa, dan akhirnya frustasi karena kayaknya tidak adil gitu. Saya punya ilmu, tapi hanya bisa bermanfaat untuk 100-an orang mahasiswa. Jadi pada bulan Februari tahun 2000 itu ada seminar tentang hak cipta hak paten di ITB. Ada 12-an orang profesor ngomong kita penelitian hak cipta, penelitian hak paten, penelitian hak cipta, penelitian hak paten. Udah gitu kan saya termasuk dosen muda yang termasuk agak brutal dan progresif. Saya suruh maju ke depan, ngomong. Saya ngomong lah di depan, saya ngomong gini kira-kira, kayaknya ada yang tidak adil. Ilmu itu harusnya disebarkan supaya bangsa ini bisa maju. Itu aja sih yang saya omongin. Turun dari situ Profesor Sugiharjo ngomong ke saya, kalkulator yang di atas nggak pernah salah ngitung, yang kamu omongin bener. Oke. 3 hari 2 malam saya nggak tidur, mikir. Hari ketiga saya bikin surat pengunduran diri ke rektor. Gitu. Itu umur masih 35-an barangkali ya, tahun 2000. Nah, coba saya lihat suratnya, saya ada nih suratnya. Nah, ini dia suratnya. Masih ada suratnya, SK-nya, keputusan ininya. Saya terusan pemerintah, jadi ini tahun 2000 kan, bener. Pemerintahan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, saya mundur. Oke, jadi ini ditandatangin oleh
atas nama Menteri oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum ITB tanggal 28 Februari tahun 2000. 1 minggu, jadi ini surat ini keluar 1 minggu setelah saya ngasih surat pengunduran diri, terus 1 minggu kemudian dari surat ini dapat surat lagi dari BKN apa-apa lupa untuk mengembalikan gaji saya terakhir. Saya kembalikan gaji saya, gitu. Dan saya nggak punya penghasilan sama sekali, dan saya hidup seperti itu selama sekitar 12-13 tahun. Tanpa gaji, tanpa apa, betul-betul fokus untuk pengabdian masyarakat, gitu. Pertanyaannya, Ono hidup nggak? Hidup, jangan khawatir. Ternyata kalkulator yang di atas nggak pernah salah ngitung, gitu ya. Efeknya apa? Setelah itu terjadi, efeknya gampang sih. Cara melihat outcome outreach yang terjadi gampang banget. Ini contoh aja ya. Tadi Pak Moderator Pak Yusuf sudah cerita wajan bolik. Jadi coba lihat wajan bolik di sini. Oke, wajan bolik. Ini kalau udah wajan bolik kelihatan ini bahasa Indonesia, dan ini ada orang yang dagang wajan bolik loh di Tokopedia hari ini. Coba kita klik gambar. Oke. Ini Indonesia ini ada gambar saya juga. Ini Indonesia. Terus saja ke bawah. Semuanya Indonesia. Oke. Ke bawah Indonesia semua. Ini sampai antena, ini cara membuat, ini bahasa Indonesia semua. Ini sampai bawah-bawah sini semua bahasa Indonesia terus. Ini masih terus lagi bisa nih ya. Ini harus diklik lagi di bawahnya. Tapi bisa. Tapi intinya apa? Bayangkan sebuah teknologi. Teknologi ini bukan sembarangan sih sebetulnya. Ada hitungannya, ada penelitiannya sih sebetulnya. Jadi ini bagian dari penelitian, kemudian proses pendidikannya ada, saya harus ngajarin orang bagaimana antena parabola itu kerja dan sebagainya, kemudian juga pengabdian masyarakatnya saya lepasin free. Akibatnya apa yang terjadi? Bangsa ini besar sekali, wajan boliknya besar sekali. Setelah wajan bolik, apa yang menarik dari sini adalah RT RW-net. Sama kasusnya, ini kalau kita lihat ke bawah, ini isinya orang Indonesia semua nih. Jarang-jarang ada sebuah teknologi yang bisa menguasai Google sedemikian dahsyatnya. Oke, jadi cara menilai sebuah pengabdian masyarakat sederhana banget sih. Googling kata kunci yang Anda pakai, teknologi yang kita tawarkan pada bangsa Indonesia. Kalau dia bisa menguasai Google, itu berarti dia demikian memasyarakat dan dia menguasai Indonesia. Dan jangan khawatir, ini menguasai dunia juga sih sebetulnya akhirnya. Yang perlu kita catat dari ini semua adalah bangsa Indonesia adalah negara yang punya, ini RT RW-net tahu ya, maksudnya jaringan yang level RT RW. Kalau sederhananya mah ginilah, internet di tethering tapi satu RT satu RW. Kira-kira gitu ya, karena semua orang pengen internetnya murah, caranya tethering. Tetheringnya gimana? Ini, kalau mau lihat, akhirnya kita bisa lihat di shopping ini, kalau RT RW shopping, ini banyak banget yang dagang. Ini dagang loh. Sampai ekonominya berputar karena teknologinya dilepas. Jadi kuncinya di situ sih. Teknologi kita lepas, kita sebagai akademisi kita ngutak-atik ngoprek, kita eksperimen, penelitian, ngoprek segala macam, dilepasin. Kalau saya udah ekstrim, kalau saya ekstrim banget, lepasinnya free. Kemudian kita juga bikin e-learning, kebetulan kalau sekarang udah bentuknya e-learning, ada e-learningnya juga. Nah ini lagi time out, overload. Jadi open course ITTS ACID ini kemudian ethical hacking, ini banyak banget yang ambil nih. Ini kita lepasin dalam bentuk e-learning seperti ini juga, free. Semua orang bisa akses ke e-learning ini, saya gedein lah biar agak kelihatan. Nah, dari situ akibat yang terjadi adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia percaya bahwa teknologi ini murah dan merupakan solusi buat mereka. Mereka akan mengadopsi teknologi ini dan mereka akan mengeluarkan uang mereka sendiri tanpa APBN. Ini yang penting. Jadi suatu gerakan hanya bisa terjadi pada saat bangsa Indonesia mau menginvest, mengeluarkan uangnya dia sendiri untuk infrastruktur yang dia butuhkan, untuk solusi yang dia butuhkan, dia keluar uang sendiri. Jadi semuanya jalan sendiri tanpa APBN, dan ini keren banget sih sudah ini terjadi. Apa yang terjadi? Kerennya apa? Jadi hari ini di Indonesia ada 60.000 RT RW-net. Ini adalah negara paling besar di dunia yang bikin RT RW-net. Oke? Apa yang terjadi dari situ adalah saya buka aja ya. Di internet ada yang namanya Internet Engineering Task Force.
Jadi Satgas, Task Force Internet untuk engineering dari internet, pembuatan internet itu sendiri, pembuatan protokolnya, pembuatan teknologi internet. Jadi ada task force-nya. Kebetulan saya masuk ke task force Gaia. Jadi ini adalah Global Access Internet for All. Ini Global Access Internet for All, bagian dari IETF. Ini kalau dia di atas adalah Internet Engineering Task Force. Oke. Di bawahnya ini kita bisa lihat harusnya biang keroknya, nggak kelihatan di sini namanya. Oh ini dia, ini kelihatan ini dia, ini orangnya, ada Jane Coffin sama Curtis Himmler. Oke. Jane Coffin sama Curtis bulan Maret 2025 kemarin kirim email. Saya anggota dari task force ini kebetulan. Jadi Jane sama Curtis kirim email ke saya. Mereka meeting di Bangkok untuk diskusi untuk teknologi internet untuk semua orang seperti apa, karena Indonesia adalah negara yang punya jaringan komunitas paling besar di dunia. Mereka email saya, bisa enggak Menteri Komdigi memberikan keynote speech di Gaia ini. Jadi mereka sampai seperti itu akhirnya gitu, karena kita adalah contoh buat dunia sih sebetulnya Indonesia ini. Jadi bangsa Indonesia kan sederhana mikirnya, saya pengen internet murah, ini ada teknologinya, kita pakai aja. Orang saya bisa bikin sendiri, pada bikin semua. Yang kita tidak sadar apa yang kita lakukan ternyata jadi contoh dunia gitu. Dan mereka minta menterinya buat kasih keynote speech di Global Access Internet for All meeting bulan Maret kemarin. Gitu ya, beres ya. Walaupun menterinya tidak bisa datang akhirnya. Cerita lain kalau gitu, ceritanya beda lagi. Ada cerita yang lain nggak akan saya buka di sinilah, nggak enak soalnya. Oke, jadi beres ya. Oke. Setelah itu, apa cara yang kita pakai biar kebayang taktik yang kita pakai? Yang kami pakai bisa dibaca di situ di buku-buku tadi. Bisa dilihat di sini sih efeknya sih. Ini kalau kita baca, ini di buku yang tadi saya kasih lihat ya, s.id/free OWP ebooks. Silahkan di-download ini buku-bukunya. Ini bukunya free semuanya. Jadi taktiknya adalah sebetulnya kayak gini. Ilmu yang kita punya, kita lepasin free. Oke, jangan khawatir. Kalkulator yang di atas tidak pernah salah hitung. Memang kalau waktu kita ngasih free, kita kayaknya tidak dapat uang apa-apa. Kayaknya. Tapi ternyata uangnya datang dari tempat lain. Dan datangnya gede-gedean gitu. Rezeki datang dari mana-mana. Gede banget datangnya. Luar biasa. Ini kalau dilihat nih, sadis-sadis nih tulisannya ya. Pemanfaatan IT untuk menganalisa media sosial. Ini pengabdian masyarakat untuk hilirisasi output based education. Ini ada roadmap gotong royong AI. Ini banyaknya jujur ya. Bukunya sekarang banyaknya lebih ke arah AI. Oke, buat bangsa Indonesia. Tadi yang saya kasih lihat ada Intechpress ITTS ACD. Ini adalah, ini dari naskah ke dampak. Tadi kan Pak Rektor juga ngomong soal dampak ya. Poli J ngomong soal dampak. Kalau kita naskah ke dampak. Karena kami kampus kecil, kami total mahasiswanya student body cuma 500 orang. Jadi kita tidak mungkin bergerak kayak Poli J yang jumlah mahasiswanya ribuan ya. Kita cuma 500 orang, bagaimana dengan 500 kita bisa membuat dampak yang dahsyat di Republik Indonesia lah, kira-kira gitu. Ini Intechpress ITTS ACD adalah penerbit bukunya ITTS. Oke, ini ada buku gratis di sebelah kanan, saya klik buku gratisnya. Ini ada buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK, guru. Gratis semuanya. Saya turun ke bawah di sini. Ini ada buku AI buat SMK. Silahkan di-download, diambil, download. Isinya membuat AI sendiri pakai Python. Jadi ini dahsyat banget sih. Termasuk kalau kita pakai aplikasi yang udah jadi ya, seperti Olama, pakai OpenWeb UI, pakai N8N, pakai Confi UI segala macam. Ini bukunya menjelaskan hal seperti itu, detail. Waktu kita nulis, ini kalau dibaca sih yang nulis dosen ITTS. Jadi ini cara kami melakukan pengabdian masyarakat karena susah buat kita ke desa. Nggak punya anggaran Pak, kita jadi agak susah. Udah ya buku aja, di print aja dah. Jadi pengabdian masyarakat lebih kayak gitu. Dan banyak nanti sekolah-sekolah datang ke kampus juga, terus kita kasih training apa segala macam. Jadi bentuknya lebih ke pemberdayaan sih. Bentuknya pengabdian kami lebih ke pemberdayaan tapi nggak bayar ya. Nah ini kalau kita lihat, ini bukunya bisa dilihat sih sebenarnya, tapi silahkan di-download aja, saya cerita aja. Ini ada yang buat SMA juga ada. Kalau yang ini Python,
yang SMK Python, yang SMA ini adalah penggunakan Orange juga free, ini semua free yang dipakai ya, Orange free. Kemudian yang SMP kita pakai seperti App Inventor, pakai Google Teachable Machine, semuanya free. Jadi anak-anak diajar untuk bikin aplikasi Android sendiri dan sebagainya. Kalau yang SD itu lebih ke arah computational thinking dan sebagainya. Ini semuanya free, oke? Rata-rata 150 sampai 200 halaman. Dan terakhir di sini ada buku pegangan AI buat gurunya TK, SD, SMP, SMA, SMK, misalnya bagaimana cara membuat materi ajar, bagaimana membuat soal, bagaimana buat analisa data siswa. Misalnya kita udah punya file Excel dari siswa-siswa itu, bagaimana menganalisa datanya, siswa mana yang bermasalah apa, segala macam. Kita bisa pakai prompt yang sederhana, mungkin pakai prompt ya. Cuman kalau kita belajar yang buku yang SMP ini kita mainnya machine learning sih, kita pakai Orange Data Mining, kita pakai machine learning di sini. Dan ini jadi menarik banget karena misalnya kita masuk ke dunia pertanian hari ini juga pakai AI untuk melakukan precision farming, segala macam itu AI semua mainannya. Jadi ilmu ini menjadi dasar untuk semua bidang ilmu sih sebetulnya. Dan ini kita lepas free pada hari ini, yang download buku ini 4 juta orang sudah download seluruh Indonesia, dan ini free, silahkan dipakai. Dan kita sudah mulai melakukan bukan sosialisasi ya, pemberdayaan guru-guru dan sebagainya. Kemarin dengan teman-teman di Kendari buat Indonesia Timur kita berdayakan. Kemarin juga di Jayapura. Ini pakai Zoom ya, jadi jangan berpikir kami datang ke sana, nggak punya duit, nggak ada waktu juga. Jadi ini semua pakai Zoom. Indonesia Timur, Kendari, ini kalau di daerah sini sih banyaknya pada datang sih, sekolah-sekolah datang ke kampus untuk pemberdayaan seperti ini. Oke, ini udah kebayang buku-bukunya. Oke, hari ini jujur hari ini kami juga mengadakan IT Camp nih di 2025 di kampus ITTS sih sebenarnya. Tapi sebenarnya mengerjakan Ono Center itu. Ini Ono Center bikinannya istri saya lah. Ini IT Camp. IT Camp 2002 ini IT Camp kata yang sangat ini banget ya. IT Camp Ono Center, kali harus dibikin Ono Center gitu dah. Nah ini udah mulai kelihatan nih IT Camp-nya. Nah ini IT Camp yang sebelumnya 2024, bentuknya kayak gini, kita camping. Kalau yang IT Camp sekarang kita taruhnya di kampus aja dah. Camping capek soalnya kena hujan, sakit semua. Akhirnya udah kampus aja, kita udah bikin IT Camp 15 tahun. Jadi kita kasih hands on ke anak-anak dan sebagainya untuk bisa pinter dan udah berkembang. Akibat dari sini semua, apa yang terjadi? Akibat dari sini semua adalah saya kasih lihat wisuda ya. Wisuda ITTS 2025. Ini wisuda yang pertama sih. Jadi kami baru wisuda pertama kali, ini dia wisudanya. Yang lain gambarnya ITS, itu bukan ITTS kalau yang lain. Yang ITTS yang ini dia. Oke. Oh, ada di sini. Nah, ini dia ITTS. Ini wisuda pertama. Apa yang terjadi dari sini? Oh iya, sebelum masuk terlalu jauh. Ini mereka semua ini kami paksa sih sebetulnya waktu mereka jadi mahasiswa, kita paksa supaya jadi narasumber webinar. Jadi bagian dari pengabdian masyarakat, ini free ya, kita nggak bayar loh, anak-anak nggak dibayar, juga pesertanya nggak bayar, semuanya nggak bayar. Jadi benar-benar pengabdian masyarakat, ini free, mereka harus memberdayakan masyarakat lewat webinar. Kalau mereka turun satu-satu ke masing-masing desa berat banget. Jadi akhirnya kita pakai webinar aja, rata-rata peserta webinarnya sekitar 200-300an orang lah. Nah ini mereka punya jam terbang sebagai 2-3 kali narasumber webinar sih rata-rata mahasiswa ini. Oke, saya kasih lihat aja. Ini webinarnya kita. Oke, ini kalau kita lihat di Facebooknya Onowe Purbo, kita lihat ke bawah, ini isinya webinar semua sih. Ini ada acara webinar, ini MOU, ini webinar, ini banyak lah ke bawah-bawah. Nah, kalau dilihat banyak poster-poster, ada bisa lihat poster nggak ya? Ini kalau lihat ke bawah kelihatan sekali, banyak sekali poster webinarnya sih sebetulnya. Dan ini buku yang SMK yang tadi ya. Tuh, ntar ada yang webinar. Ini webinar yang akan datang ini tanggal 21 November. Ini free tentang N8N untuk automation.
Ini free, jadi teman-teman bisa, ini kebetulan bekerja sama dengan komunitas N8N Indonesia. Oke, kalau ini kebetulan bukan mahasiswa, ini dosen dua-duanya. Ini dekan, yang ini kaprodi. Ono lagi ngerjain dekan sama kaprodi suruh ngomong, nah oke, kira-kira gitu. Jadi intinya masing-masing anak ngasih webinar 2-3 kali. Dan rata-rata, ini yang terbaik-terbaiknya, ada sekitar 10-20% dari mereka yang punya buku, masing-masing punya buku. Oke. Ada satu yang bukunya, ada beberapa orang yang bukunya 2, ada beberapa orang yang nulis paper jurnal sih. Jadi mereka dikejar untuk pengabdian masyarakat, ngutak-ngatik ngoprek, bermanfaat, keluar dalam buku, paper jurnal dan sebagainya, supaya bisa bermanfaat langsung buat orang banyak. Kira-kira kayak gitu. Kalau dicari di webinar rekaman di YouTube saya juga di channel Ono Center bisa kelihatan rekaman waktu mereka ngasih webinar dan sebagainya. Ini semua mahasiswa, kebanyakan sih mahasiswa. Oke, jadi dosennya brengsek sih sebetulnya, kita ngerjain mahasiswa suruh webinar, tapi nggak apa-apa. Nah, kejadian dari situ adalah ini free webinarnya buat bangsa ini supaya pintar. Kejadiannya adalah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang datang ke ITTS. Perusahaan datangnya sederhana aja, Pono minta orang. Pada minta orang semua, kita yang stres, asli sumpah kita stres. Jadi mereka datang minta orang, ini yang paling yang kemarin datang 48 jam yang lalu lah, hari Kamis. 48 jam yang lalu itu CyberRank, ini CyberRank AI. Ini contohnya ya. Yang sebelumnya juga ada, saya kasih lagi Uni Air Cargo. Ini parah-parah sih semua. Ini Uni Air Cargo, saya kasih cerita 2 aja lah ya. Ada banyak sih sebetulnya. Ini CyberRank, mereka melakukan audit otomatis dan membuat ranking kesiapan cybersecurity sama perlindungan data pribadi untuk kementerian lembaga. Dan ini mereka bekerja sama OJK segala macam supaya bank-bank kita bisa lihat rankingnya, apa persiapan tentang perlindungan data pribadi di bank, di perusahaan dan sebagainya. CyberRank ini, mereka kemarin hari Kamis tanda tangan MOU, sebenarnya kita udah kontak lama sih sebetulnya. Tanda tangan MOU minta 20 orang langsung. Pono, kita minta 20 orang. Jadi ya gimana ya? Dari satu sisi kita seneng, di sisi lain dalam hati mikirnya enak banget sih lu pada minta orang, emang gampang bikin orang. Kadang-kadang dalam hati gitu sih. Tapi ya itu tugas kampus lah buat bikin orang tidak boleh komplain ya. Ya udah nasib lah. Tapi mereka kayak gitu, minta 20 orang. 2 minggu lagi bisa keluar nggak daftarnya, orangnya mana? Ini nih CyberRank model gitu, dia datang. Ini lebih parah lagi nih. Uni Air Cargo, oke. Uni Air Cargo ini dia kargo service, kirim barang dari internasional bentuknya. Yang masalah dengan kargo internasional adalah dokumennya banyak banget. Nah, mereka pengen dokumennya langsung masuk database secara cepat supaya waktu tunggu di pelabuhannya jadi pendek banget, karena itu urusannya duit. Kalau waktu tunggu terlalu lama urusannya duit banget, jadi custom clearance-nya dibikin cepet banget. Untuk itu dia harus bisa scan dokumen dan langsung masuk ke database. Ini harus AI yang main. Ini langsung minta 30 orang. Bono, kita minta 30 orang. La ilaha illallah. Ya oke. Dan ini orangnya, jadi pola kita rata-rata orangnya bentuknya magang. Mahasiswanya akan magang di perusahaan-perusahaan ini. Kemudian anak yang jago-jago yang tadi udah biasa ini webinar apa segala macam, lebih gampang hidupnya. Magang, udah gitu ngotak-ngatik ngoprek, dikasih kerjaannya gila-gilaan. Jadi saya udah bilang sama perusahaan direktur perusahaan ini, itu anak-anak di abuse aja, anak-anak di torture aja, disiksa habis lah, disiksa habis. Anak yang sukses akan survive dan mereka akan terus. Kalau yang nggak sukses balik lagi ke kampus untuk belajar supaya bisa disiksa lagi, kira-kira gitu. Jadi bentuknya kayak gitu. Akibatnya, dan ini mereka magangnya mulai semester 3 ya. Kalau kampus kebanyakan kan magang semester 5, semester 6 barangkali ya. Kita semester 3 mulai magang. Supaya bisa semester 3 mulai magang, kita pindahin, minta maaf aja nih. Supaya kita tidak melanggar hukum terlalu banyak, kita pindahin pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN ke semester 8. Kalau kampus lain kan kebanyakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris segala macam semester 1. Kalau kita enggak, taruh semester 8. Biar kalau lulus tetap PPKN-nya bagus lah.
Jadi kita taruh semester 8, jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita taruh semester 8, semester 1-2 kita kasih mata kuliah daging di semester 1-2, semester 3 mereka mulai magang, semester 4 rata-rata udah kerja. Akibat yang terjadi ini tadi sih. Jadi kemarin waktu wisuda 100% alumni kita sudah lulus. Nah jujur nih ya, jujur, kalau kita ngelihat outcome based education yang dicari oleh, kalau outcome based education, kalau kita lihat ke kementerian mungkin Anda dapat sertifikasi apa, akreditasinya kayak gimana, kayak gitu ya barangkali ya kalau lihat ke kementerian. Tapi kalau kita tanya ke orang tua mahasiswa, sederhana mereka cara berpikirnya. Yang namanya outcome based education, mereka pengen anaknya, mahasiswa kami ini dapat kerjaan, udah itu aja. Parameternya sederhana, dapat kerjaan. Gimana caranya anak ini dapat kerjaan? Kalau di kampus ITTS kebetulan mereka udah mulai kerja semester 4. Karena memang ditekan dari perusahaan, mereka yang minta ya, perusahaan yang minta. Ya udah. Jadi ini kondisinya ini 100% kerja. Nggak ada yang nganggur, asli kerja semua. Bahkan 3 orang itu kerja sendiri, bikin perusahaan sendiri. Di antara mereka ada yang luar biasa banget. Ini kebetulan saya lagi nulis buku nih sebetulnya. Ini lagi saya kasih lihat ya. Nah ini ya, saya lagi nulis buku sama Ralin Shah. Ini ketemunya hari Rabu sih, hari Rabu kemarin sama Ralin Shah. Bono, jadi Ralin Shah ini kan staf khusus Menkom Info, Menkom Digi hari ini. Dan dia kayaknya punya KPI, punya target supaya bangsa anak-anak muda Indonesia bisa jadi digital talent, jadi anak-anak digital yang mumpuni lah di Indonesia itu. Akhirnya kita ngobrol bentar, oke, kita bikin beberapa buku, ini seri, ada Fondasi Talent Digital, Validasi Kemampuan, sama Akselerasi Karir, kira-kira kayak gitu. Nah, saya akan kasih lihat yang Akselerasi Karir, ini tulis sama Ralin Shah. Satu bukunya sekitar 60 sampai 70-80an halaman. Yang ini berapa halaman nih? Ini sekitar 100 halaman. Maaf, ini masih dalam proses penulisan ya. Saya masuk ke bab 4 aja, kisah inspiratif aja ya. Saya masuk ke ini. Oke. Jadi saya gedein aja. Ini yang jadi kisah inspiratif, korbannya mahasiswa saya aja lah, biar saya gampang nulisnya. Ini mahasiswa saya namanya Fatah Fali Hilmi. Oke. Fatah Fali Hilmi bukunya ada 2. Dia nulis buku 2 tentang 5G. Dan udah gitu dia beberapa kali jadi narasumber webinar tentang 5G. Dia bikin sendiri 5G-nya, saya kasih lihat kecepatannya aja biar pada panas ya. Ini saya kasih lihat kecepatan 5G-nya si Fatah Fali Hilmi, buatan dia. PQI-JKLMNO PQRS speed mana PQR speed KL. Nah ini dia. Ini kecepatan 5G-nya dia. Ini buatan sendiri, kecepatannya hampir 800 Mbps. Bikin sendiri. Jauh lebih cepat daripada punya Telkomsel. Telkomsel kecepatannya sekitar 200-an Mbps 5G. Kita hampir mendekati 1 giga. Kalau kita tune lagi bisa 1 giga lebih sih sebetulnya 5G-nya. Jadi kita berhasil bikin kecepatan sampai secepat ini si Fatah Fali Hilmi. Bukunya ada, bisa dicari di sinilah. Andi Publisher. Mudah-mudahan nggak overload nih deh. Kemarin berapa kali tewas Andi Publisher-nya. Oke. Wah, lemot dia banyak banget yang akses sih Andi Publisher. Tapi Anda bisa dibaca. Oh, ini dia. Coba saya masuk Ono ya. Ini nulis Fatah nulis sama saya buku 5G-nya. Ya lama. Oke, ada di bawah biasanya. Oh, nomor 2. Oke. Ini dia, nih membuat operator seluler 5G. Jadi bukunya Fatah ada 2. Bikin webinar juga. Akibat yang terjadi ini bisa dibaca nanti di bukunya dengan Ralin Shah juga bisa dibaca. Tapi akibat yang terjadi adalah termonitor sama Profesor Ray di NTUST Taiwan. Oke. Ray Guang Chen ini di NTUST Taiwan, bisa lihat gambarnya nggak ya? Nah ini dia orangnya. Oke. Ke monitor gara-gara webinar tadi
ke monitor sama ini. Akibatnya dia ngirim, ini kondisi Fatah masih semester 6 waktu itu. Semester 6 mau ke 7 lah ya. Profesor Ray-nya bilang gini, Fatah, bisa enggak kamu ke Taiwan magang? Jadi dia semester 7 berangkatlah dia ke Taiwan magang. Kan ini kita kampusnya kan nggak bisa seperti itu sebetulnya ya. Ya udah, karena saya rektor, saya nekat aja. Fatah lapor ke saya, Pak, saya dipanggil sama Pak Profesor Ray, kamu berangkat aja, kita urus bagian dalam sini supaya kamu tetap bisa jadi tetap sebagai mahasiswa tapi di luar negeri. Yaudah, Fatah 6 bulan di sana magang untuk melakukan penelitian AI sama bikin 5G yang digabungkan dengan AI dengan Profesor Ray ini. Hasilnya lumayan oke, dia udah mulai jadi paper jurnal. Kemudian selesai magangnya, dia balik ke Indonesia untuk wisuda aja. Kemudian Februari, insya Allah Februari 2026, Fatah akan kembali ke Taiwan untuk meneruskan S2. Dan yang mahasiswa seperti itu di ITTS ada beberapa orang sih sebetulnya. Salah satu yang lain adalah Noras waktu semester 3 dapat dana penelitian dari APNIC Australia, 40.000 US dollar untuk migrasi API versi 4 ke versi 6 untuk kota Tangerang Selatan. Jadi mahasiswa kita bisa sampai sedahsyat itu sih sebetulnya. Kalau kita openi dengan baik sebagai dosen, kita openi dengan baik, banyak anak-anak Indonesia yang dahsyat-dahsyat seperti itu. Dan akibat yang ditunggu sama orang tua mahasiswa adalah mereka ingin anak kita supaya kerja. Itu aja sih, supaya kehidupannya lebih baik, itu aja. Dan ini kita lepas dalam bentuk e-learning. Mudah-mudahan nanti bisa, ini kalau teman-teman semua pengen ngambil silahkan. Saya harapannya bukan itu aja sih, pengen supaya kampus-kampus bisa melakukan hal yang sama. Kita lepasin ilmu sebanyak mungkin kepada bangsa Indonesia supaya bangsa ini bisa maju. Kalau teman-teman butuh perpustakaan dan sebagainya juga kita bisa lepasin perpustakaan digital free. Contoh lain adalah, ini contoh yang kita buat di Tangsel Belajar Tangerang Selatan Kota .go.id /Moodle. Ini Tangsel Belajar. Kenapa nih? Salah nulis. Tangsel Belajar. Moodle. Ini kita lepas. Jadi ini perpustakaan ini bisa dibikin offline di sekolah-sekolah. Anak-anak bisa latihan soal kelas 1 sampai kelas 12, semua pelajaran bisa diakses. Mereka bisa try out free. Harddisknya dibikin offline. Sekarang ada ratusan sekolah yang akses ini. Kita kasih harddisknya gratis. Dan di sini ada perpustakaan digitalnya juga /pendidikan. Which forbidden. Entah. Ada masalah. Saya klik dulu aja sembarangan lah ya. Wah, harus masuk dulu lah. Jadi ada perpustakaan digitalnya nih. Kalau saya masuk ke ebook, ini ada perpustakaan digitalnya bisa kita akses. Di delete. Sama anak-anak di sana di delete berarti. Jadi ini ada buku-bukunya sebetulnya, karena ngabisin harddisk di delete kayaknya. Tapi kalau teman-teman semua pengen bukunya, silahkan di copy free, gratis. Saya tutup sampai sekian karena udah 40 menit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator Pak Yusuf. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ono. Saya Yunus, Prof. Kalau Yusuf kakak saya. Maaf. Luar biasa, Prof. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Saya sampai bisa berkata-kata nih. Jadi bagaimana kuliah ini